So welcome back again guys, kembali lagi di Bitcoin update. So today, hari ini kita akan update mengenai Bitcoin per tanggal di Januari tanggal 2 ya. So hari ini kita melihat Bitcoin mengalami sedikit kenaikannya. Per New York Open tadi terjadi sweep atas dan sweep bawah. Itulah mengapa gue menyarankan untuk selalu open setelah New York ya. Kalau kita lihat di sini dari segi price action di weekly, kita sudah mulai ada candle hijauan. Tapi untuk altcoin di sini, kalau kita bahas dari altcoin sendiri, kita lihat dari altcoin sendiri udah rally ya. Kebanyakan ada XPX, Aero, Virtual, ENA, Bong, Link, UNT, Habar, PP. That's why kemarin gua bilang bahwa hari ini ada potensi kenaikan untuk total 3, yang dimana kita berada di trendline yang gua tandain kemarin ya. Look at it ya, respect dan up, dan potensial untuk rally untuk minimal dia sampai maybe 0,6 0,7 potensi. Kemudian kalau kita lihat di sini altcoin udah pada rally, yang pertama kalian jangan FOMO dulu, jangan langsung kalian entry untuk sekarang karena it's too late ya. Kalau kalian entry itu kalian memenuhkan momentum, seperti kita tunggu saja pullbacknya ya. Kalau kita nggak menemukan pullback ya, very likely kita akan menemukan pullbacknya ya. Hopefully ya, sabar dulu, jangan FOMO pada saat seperti ini. Altcoin yang mungkin kita harus pantau di sini adalah kita harus melihat dulu USDT dominance-nya. USDT dominance di sini masih berada di area yang cukup krusial ya. Di sini dia berada di level supply ya, di sini berada di area demand, berada di area order block yang berpotensi mungkin ada pematuran sedikit, habis itu dia baru break ke bawah untuk BTC. Kalau kita lihat dari perspektif weekly, so untuk weekly sendiri ya kita masih sideways ya, karena kemarin kita close-nya bearish kemudian hari ini hopefully dia close di atas 90.000. If kita tidak close, maybe kita masih sideways untuk koin. Untuk bisnis dominan sendiri kita sudah mengalami penurunan dari struktur sendiri. Kalau kita lihat di sini sudah shift karakter untuk di perspektif daily. Kita lihat, so if we break from here, dari sini kita akan ada potensi penurunan lebih jauh lagi dari Bitcoin dominan untuk penurunan lagi. Seperti gua bilang kemarin bahwa Q1 ini akan menjadi peluang yang cukup bagus untuk altcoin. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini monthly return ya, monthly return Bitcoin, kalau kita lihat di sini CoinGlass, kita lihat Q1 di sini altcoin adalah aset yang lumayan signifikan ya, kecuali tahun kemarin ya. Seperti yang gua ungkapkan kemarin, bilang bahwa pada 2025 semua expect saat itu Q1 itu bullish pada saat itu. Kemudian dan ketika retail semua sudah tahu tentang bullish, maka biasanya market selalu bergerak kontrarian, selalu berbeda
Untuk Q1 saat ini kalian bisa lihat di sentimen di Twitter, semua pasti bilang bearish. Namun kalau dari segi teknikal kita bisa melihat bahwa untuk total 3 sendiri berada di trendline yang cukup bagus ya untuk kita akumulasi. So is to be good ya. Untuk fear and greed ya, fear and greed kemarin kita hari ini naik dari 31 ke 34, jelas banget ya, karena adanya kenaikan dari beberapa kenaikan yang lumayan signifikan untuk altcoinnya sendiri, seperti PP, Floki. Kemudian dari ETF sendiri hari ini belum update ya. Kita lihat kemarin per tanggal 31 Desember kita outflow 348. Dari sisi institusi sendiri gitu, mereka pasti akan rebalancing portofolio untuk mengejar target di tahun ini. So what is decision, apa yang mereka pilih? So pasti ada beberapa dana fresh yang akan mengalir untuk risk on asset seperti Bitcoin sendiri. So kalau kita melihat di sini dari top volume ya, dari exchange kita lihat di Binance sendiri 10 billion ya. Tadi sempat before New York session sendiri jadi hanya 9, sekarang sudah 10. Peningkatan dari kemarin terjadi kenaikan ya. Kalau kita lihat di sini setelah flat, meskipun ya sama aja lah. Kita lihat di sini top 10-nya juga. Kalau kita lihat Dogecoin, Memecoin kali ini sektor yang lumayan gila ya. Kalau kita lihat RSI sekarang sudah di level 59, mungkin bentar lagi overbook, koreksi. Nah saat itulah kita bisa untuk masuk, mulai cicil ya, untuk menikmati. Nah kalau kita lihat di sini 24 jam liquidation langsung dihabisi. Apakah kita ada potensi penurunan? Ya bisa jadi kita akan penurunan pullback dulu sebelum kita mengalami kenaikan pada time frame 12 jam. Kalau kita lihat di weekly, yang di bawah pasti semakin tebal. Kalau lihat kemarin, kita lihat di sini dia break bawah, break atas, cuman di sini masih tebal. Apakah dimitigasi? Belum tentu ya. Bisa jadi dia langsung naik ke atas, nggak menjemput. Itu masih kita harus juga melihat market struktur ya. Oke, kalau dilihat, oke lanjut kita bahas Bitcoin secara teknikal ya. Harus secara teknikal sendiri, daily kita close yang ya kemarin itu kita masih sideways, dan sekarang dia try untuk break di atas 89 ya. Hopefully kalau dia bisa close di bawah di atas 89, is a probability kita ke 89.000 untuk catch up lebih jauh ya, untuk price in ya. Untuk sekarang maybe kita juga melihat time frame di lower time frame sudah break dari internal struktur, as potential kita mencari setup long di sini. Cuman kita lihat lagi gimana penurunannya ya. Kalau kita melihat penurunan yang tajam, will be skip ya. Kita akan skip berapa? So kita sekarang berada di level di antara 85 ya, antara 85 86 dan 90.000 USD. Setiap kali harga menyentuh langsung kembali ya. Kita lihat di sini berapa, setiap kali dia menyentuh 190 langsung kembali, dan ini 89 dan ini kembali 90 langsung kembali ya. Di sini harga langsung kembali.
Kondisi ini membosankan dibandingkan dengan aset lain yang kalau kalian bisa lihat beberapa yang sedang ramai sekarang itu adalah gold dan emas mencapai rekor tertinggi baru all time ya. Kalau kita lihat beberapa emas ini udah banyak yang FOMO ya. Sesuatu yang FOMO itu pasti akan ada distribusinya fase pembuangan ketika take profit dari sisi institusi dan menyebabkan liquidity pindah ke Bitcoin. Nah, salah satu atau penyebab lainnya dari stagnasi harga adalah kadaluarsanya option ya, expired besar-besaran senilai 27 miliar dan banyak open interest yang melakukan hedging di sekitaran 85 ini sehingga harga tertahan di kisaran tersebut volatilitas. So banyak akan volatilitas ya. Kalau kita lihat di sini berapa huge expired today hari ini ya. Kalau kalian lihat open interest 1,5 billion, worth it 2,2 billion ya. Option expired kena, itulah mengapa hari ini Bitcoin up and down dengan liquidity shift dan melakukan pullback. Kemudian kalau kita lihat di sini juga beberapa ada good news and bad news ya. Kalau kita lihat di sini BlackRock send 3, deposit another 1.100 Bitcoin atau 101 million to Coinbase ya, salah satu exchange yang besar. So kemudian kalau kita lihat di sini, lihat that's why kalau kita lihat di sini beberapa crypto rubber. Kalau kita lihat di sini ada beberapa news yang beberapa aset juga gold, silver, Nasdaq, Bitcoin hari ini menghijau ya. Kemudian the Fed injection remind me back to, dan ada New Yearly ya open. Kalau kita lihat di sini high sebelum candle 12 bulan. Candle 12 bulan sendiri sini langsung kita mendapatkan opening hijau di mana ada potensial kita menuju high-nya sebelum kita melakukan penurunan untuk bear market 22.6 ya. So meskipun tahun 2025 kemarin ya flat Desember ya, tapi untuk Q1 gua terutama pandangan gua di sini masih tetap bullish untuk Bitcoin sendiri. Terus beberapa kalau kita melihat teknikal kembali, kita back to time frame. So, hari ini kita lihat update yang enggak banyak I think, karena kita lihat beberapa teknikal juga masih sama, sideways kita di range 90 selalu back and forth ya. Kita lihat hopefully seperti yang gue bilang kemarin, bulan ini akan menjadi bulan yang bullish ya, bukan bulan ini doang atau Q1 lah, bisa dibilang kita Q1 udah mulai bullish ya. Kalau kita lihat di sini untuk S&P hari ini opening dengan lumayan red candle ya. That's why Bitcoin kembali lagi ke range arah sini. Sementara kalau kita lihat di sini ada POI yang menarik di area kita. Ketika dia kembali, maybe kita bisa take opportunity di sini ya.
ya, maybe like this. So kita lihat, so I think cukup singkat saja ya, karena hari ini sudah tahu, karena kita analisa kalau masih inline sejalan seperti yang kita analisa kemarin. So jadi beberapa minggu atau bulan ke depan, hopefully ya kita bisa menikmati profit ya dari, kalau gua sendiri sih sudah ada beberapa long yang gua lakukan di altcoin ya, cuman ada beberapa yang belum ke limit. So I think enough for Bitcoin.